Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan, padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi baik saat menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan, saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang meledek, Kaisang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi. Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan, itu dalam satu nafas sejarah yang panjang.
Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, diyakini tidak akan tinggal diam. Partainya hanya dijadikan batu loncatan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya meraih kekuasaan. Setelah Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bisa jadi keluarga Jokowi lainnya akan mencari perahu lain untuk berlabuh. Apakah itu karena Jokowi tidak aman lagi di PDIP? Atau apakah keluarga Jokowi akan pindah ke Gerindra atau partai lain untuk berlindung? Tapi apakah PDIP akan rela selama ini hanya dijadikan batu loncatan oleh Jokowi dan keluarganya untuk berkuasa? Megawati dan PDIP tidak akan tinggal diam atas sikap Presiden Jokowi yang merupakan petugas partai. Sebenarnya PDIP punya senjata pamungkas untuk melawan Jokowi. PDIP bisa menginisiasi DPR RI untuk interpelasi Presiden, tapi nampaknya belum mau digunakan Megawati. Jokowi akan memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Salah satu caranya adalah menarik anak dan mantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution untuk keluar dari PDIP. Tapi apakah Megawati tetap diam dari jurus-jurus Jokowi ini? Tidakkah itu mengkhianati Megawati dan PDIP? Untuk katakanlah menerima, mencerna, mengkaji perkembangan politik yang menurut saya bisa menjadi game changer pemilu 2024 dalam konteks pemilu legislatif. Ya. Karena kalau kita belajar dari pengalaman pemilu tahun 2004 misalnya, Partai Demokrat itu mengalami lonjakan ya, partai baru dari, saya waktu itu survei lah, 1 tahun sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, itu surveinya Partai Demokrat masih sekitar 2%. Sebagai simbol SBY ya, yang menjadi calon presiden paling populer pada waktu itu masuk ke Partai Demokrat dalam posisi wakil ketua umum, maka Partai Demokrat tiba-tiba tembus 7,5% begitu. Jadi bukan mustahil nanti PSI yang tidak lolos PT tahun 2019 mungkin dapat 2% barangkali ya. Sekarang surveinya juga 1%, 2%. Bukan mustahil nanti akan seperti Partai Demokrat 7%, 8% begitu. Bahkan dalam konteks bahwa Pak Jokowi sekarang sangat populer, popularitasnya 80%, bisa jadi bisa tembus 80%. Jadi saya kira PSI itu potensial untuk menjadi partai yang salah satu partai yang terbesar lah di parlemen 2024 begitu. Kelihatannya mereka ini terinspirasi oleh partai maju ke depan ya, move forward dari Thailand. Yang kemudian memenangkan pemilu legislatif di Thailand baru-baru ini. Itu partai baru dan dipimpin oleh anak muda namanya Pita Limjarunrat begitu, bisa memenangkan pemilu legislatif di Thailand begitu. Jadi saya kira tahun 2024 ini kita kemungkinan akan melihat satu partai baru lagi di dalam parlemen namanya PSI. Pak Jokowi itu kan selama ini menjadi salah satu alasan orang memilih PDI Perjuangan begitu. Begitu ada PSI maka opsinya menjadi 2 gitu. Selain PDIP ada juga PSI. Ya. Cara latar ideologi saya lihat sebetulnya mirip dengan PDIP. PDIP itu kan partai yang plural, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara PSI juga jargon-jargonnya sebetulnya sama kan. Bahkan PSI sendiri kalau dari singkatannya kan Partai Solidaritas Indonesia. Solidaritas itu kira-kira bahasa lainnya dari Bhinneka Tunggal Ika lah. Saya melihat segmennya PSI ini dengan PDIP itu sangat-sangat mirip sebetulnya. Bedanya cuman bahwa PSI selama ini barangkali belum sampai ke masyarakat di bawah. Kalau PSI itu masih di kelas menengah perkotaan, terbukti mereka paling kuat di Jakarta.
Yang kedua, mungkin PSI selama ini lebih kepada anak muda. Sementara kalau PDI Perjuangan mungkin karena ini partai lama, orang muda juga banyak dari generasi lama ya, katakanlah yang punya romantisme kepada Bung Karno.